Ya jemaah, alhamdulillah. Jadi Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada hamba ini detektor, alat deteksi kebenaran dan kebatilan. Sehingga tatkala ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan dosa, Nabi SAW mengatakan, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu. Tanyalah kepada hatimu. Jadi merasakan sebuah kejanggalan di hati, ini semoga menunjukkan hati kita sehat. Karena ada orang yang hatinya udah rusak. Dia tidak dapat merasakan lagi baik dan buruk. Buat dia semuanya sama. Tapi ada hati yang masih terjaga, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga tatkala mendengarkan sesuatu, dia kok nggak enak di hatinya. Apalagi ketika dia hadapkan ilmu yang dianggap benar ini dengan firman Allah dan sabda Rasul SAW. Ternyata menyimpang. Maka perasaan anti tadi itu, perasaan nggak nyaman, maka perlu kemudian di cross check apakah benar seperti itu atau tidak. Dengan cara bertanya kepada ustadz umpamanya. Apakah yang disampaikan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau hanya sekedar syubhat. Jadi memang yang berat jemaah. Kalau tadi dikatakan kawannya ini secara keilmuan agama itu mumpuni gitu. Tapi kok bisa menyimpang. Ana pernah ceritakan, entah di sini atau di kajian yang lainnya, pada tahun 1998 atau 97 akhir. Ana itu di Jakarta pernah ke rumahnya Lia Eden. Lia Eden ini yang mengaku titisannya Maryam dan anaknya itu adalah titisannya Nabi Isa alaihissalam. Kita berangkat ke rumah. Di sana kita berjumpa dengan salah satu ustadz. Kalau bicara lulusan perguruan tinggi Islam, dia ini. Kita tanyakan, antum ini kok bisa percaya sih? Kita bingung kan? Sesuatu yang jelas-jelas salah, tapi kalau orang awam, orang nggak ngerti wajar lah. Tapi dia ini belajar gitu loh. Ketika kita kejar dia, apa kata dia? Pengalaman batin, kata dia. Aduh, udah susah kita kalau ngomong pengalaman batin. Pengalaman batin ini harus dihadapkan dengan Quran dan Sunnah. Tadi Anda sampaikan juga, perasaan janggal di hati kita ini sebagai detektor pertama, paling nggak kita untuk kemudian mencari tahu tentang kejanggalan yang kita rasakan di hati ini. Apakah karena Anda yang bodoh, atau memang nggak seperti itu seharusnya agama ini? Jadi orang yang masih di atas fitrah itu insya Allah akan menolak. Contoh lagi, Jakarta itu waktu itu juga atau setelah itu ada yang namanya Ahmad Musaddiq yang ngaku Rasul, bukan Nabi ya. Karena kata dia Nabi nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ahmad Musaddiq. Banyak yang ikut. Apa penyebabnya? Tadi hatinya rusak sudah orang-orang ini. Maka syubhat ini mengkaburkan, mencampur kebatilan dengan kebenaran. Jadi sebuah kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran membuat orang itu jadi nggak tahu. Dia pikir benar. Maka nasihat Ana buat yang bertanya, tadi cari tahu. Anak-anak nggak tahu yang dimaksud dengan ilmu kebenaran apa ya. Tapi kalau ada kejanggalan, mulai anti cek kembali penjelasan-penjelasan mereka. Tapi jangan ngikutin. Karena ditakutkan ngikutin akhirnya ikut arus. Sayang kita. Jangan sampai hati kita jadi tempatnya syubhat-syubhat. Ketika ada syubhat ini kita masukkan tinggal. Kita pelajari yang benar. Insya Allah kebatilan itu akan nyingkir sendiri tatkala hati kita tahu dengan yang benar. Barakallahu fiik. Nah.